Selamat datang di konten podcast kelas karena di sini orang-orangnya pada berkelas. Oke teman-teman, di sini kita kedatangan seorang tamu, konten kreator dan sekaligus host live. Boleh perkenalkan Kak Emil namanya? Hai. Kenalkan nih, aku Emilia dari Semende, lebih tepatnya di Kabupaten Oku Selatan. Di Oku Selatan. Ya. Di sini aku mau tanya-tanya seputar host live gitu, konten kreator. Boleh Kak Emil ya? Iya boleh. Jadi apa sih yang dorong Kak Emil tuh mau untuk melakukan live secara terus-menerus atau gimana gitu kan? Kalau alasan aku untuk live itu ya, yang pertama itu gabut ya, karena Gabut. orang-orang sekarang itu pada gabut, tapi gabut-gabut itu menghasilkan uang. Oh, Menghasilkan uang. menghasilkan. Ya. Itu biasanya dari mana itu penghasilan itu Kak? Kalau dari penghasilan itu dari orang yang ngegip kita gitu. Yang Itu ngasih gift. beda-beda kayak gift-nya tuh poin-poinnya tuh beda gitu. Ya beda-beda tergantung dari koin apa yang di gift-nya gitu. Kalau yang paling besar itu berapa biasanya dapat Kak? Kalau gift yang paling besar itu biasanya itu gift paus. Gift paus. Tapi pausnya itu kadang sampai 10 kali. Sudah pernah dapat, Kak? Iya pernah. Tapi jarang gitu. Jarang. Tapi sudah ngerasain kalau dapat penghasilan yang lumayan Kak ya? Iya lumayan. Kalau Kak Dela pernah nggak nih lab gitu? Kalau gabut suka lab gitu? Belum bisa Kak. Soalnya live TikTok tuh kan harus capai pengikut dulu kan. Nah, sedangkan pengikut aku tuh masih dikit, jadi belum bisa. Tapi sih aku awalnya dulu itu baru 1.000 pengikut itu aku awal lab itu. Udah bisa itu kalau mau lab, terus kalau lagi gabut itu boleh kok. Kalau yang mau lab. Oh, katanya tuh bisa pakai Shopee Affiliate Kak ya? Ya bisa. Itu kalau teman-teman nih kalau yang suka beli baju, beli barang itu boleh itu digunakan untuk cari cuan juga itu. Karena di situ lebih menguntungkan, komisinya lebih besar daripada yang lab gitu. Oh, Kakak sekalian ini jual-jual barang gitu juga? Kalau aku enggak, aku karena orangnya enggak terlalu tertarik gitu ke fashion. Jadi cuman seru-seruan. Iya, cuman hobi. seru-seruan. Oke. Terus gimana pengalaman Kakak pertama waktu live tuh kayak serunya terus penasarannya gitu? Kalau awal pertama itu aku live-nya itu di kebun, Kak. Di kebun. Ngapain tuh Kak? Lagi musim kaul. Oh. Kalau bahasa kami itu musim kaul. Nah, teman-teman tanya nih, apa tuh kaul Kak? Kaul itu kalau bahasa kita itu kopi, mutu kopi. Nah, lagi musim itu kan libur kuliah, itu kan gabut di kebun, terus sinyal full. Jadi bisa nge-live live aja nih. Ketemulah sama konten-konten kreator yang lebih yang udah sukses lah, lumayan sukses. Di sana itu mulai ada nih ketagihan, seru, terus dapat uang. Makanya itu lumayan nih. Jadinya keterusan sampai sekarang. Sampai sekarang. Terus pernah minder nggak kalau misalnya kan nampilin ke kebun gitu kan, terus nanti dipikir gimana kan kata orang-orang gitu? Kalau soal minder itu ya pastinya ada ya. Kalau setiap orang itu awal-awal lab itu pasti minder, terus kurang malu, pede gitu kan? Kurang pede. Aku sampai dikatain orang gila sama tetanggaku. Dikatain orang gila ngomong sendiri. Mana nggak dikatain gila kalau ngomong-ngomong sendiri. Ngomong sendiri. Padahal itu buat ngasilin uang. Iya. Tapi kan orang nggak tahu kalau itu menghasilkan. Ya, oke. Terus ada nggak sih waktu Kakak live tuh ada momen-momen yang unik, mungkin Kakak nggak bisa ngelupain momen itu? Kalau momennya itu lucu. Misalnya aku suka kalau kena challenge pernah mandi tepung, kadang sampai pecah telur di kepala.
itu malunya sampai dikatain teman-teman aku gitu, saking segitunya nyari cuan. Tapi bisa bodo nggak amat kakak gitu. praktekin gimana kakak live biasanya tuh kayak gimana? Kalau praktiknya itu ya, aku lab sendiri itu. Nah ini aku taruh di dinding. Kalau di kebun itu aku taruh di itu di atas kopi ya. Nah aku taruh. Terus tap guys, tap layar guys. Nah gitu. itu guna fungsi tap tuh buat apa kak sebenarnya? Fungsi tap layar tuh buat apa biasa? Fungsinya itu, kalau fungsi itu biar itu FYP ke teman-teman kita. Semakin kalau banyak lagi yang live. tap semakin FYP ya live Iya. kak ya. Kalau kakak pengen pakai bahasa Sunda boleh kak? Oh iya ya. Ya. Nih sekarang cara kakak promosiin sesi siaran langsung itu gimana? Kayak apa chat-chat orang gitu kan, suruh nonton atau gimana? Kalau promosiin itu nggak ada ya. Cuman kalau kita mau live itu yang pertama itu ke tempat yang lebih menarik gitu. Misalnya kayak Biar di orang sawah, di masuk kebun. ke live ya. Nah, contohnya lo aku pakai bahasa Sunda nih. Nah, lo aku tuh ame di kebun itu. Nah, di kebun atau di sawah tuh, misalnya tuh dang bemasak bemasak tuh. Nah, kita live itu. Nah, jadi jem penasaran janda pegadis sini kata jemu Gadis sama janda pegadis sini. Nah, jadi tambah menarik nih, tambah banyak yang komen. Dek, gadis atau janda ini? Lah, kata ya, orang-orang kan tidak tahu gitu kan. Nah, jadi semakin seru nih aku kalau live itu. Nah, lemak tambah lemak. Banyak yang nonton. Praktek. Iya. Praktekin coba. sini nih. Boleh kak. Gimana? Kan aku kan kalau di sawah itu Bahasa Sunda boleh. amaku di dusun itu kan galak makai daster kan. Nah, makai daster, mau sangkalan. Tahu sangkalan? Nah, Apa tuh, Kak? Sangkalan itu apa itu di sini nih? Pirian. Oh. Nah, pirian. Oh. Pirian, ulekan. Iya coba. Kan nyari bahan dulu untuk masak itu kan. Memang aku kalau ame di dusun, nah ame di dusun itu galak diajongnya bermasak. Ngarak kemen bahasa kami kan. Galak jemu TKW, apa betanam itu diajong bermasak. Aku tuh bagian sisi masak. Nah, contohnya tuh sila panggung kaki lima itu kah ngulek tartur kah itu tuh Sambil nge-live kak ya? sambil nge-live pagean jemu kan wih ngapa dia budak ini katanya berdasar ini awak di sawah katanya duh mau apa di sawah katanya ini. Nah, tertarik lah jemu nak nonton tadi. Bertanya-tanya kak ya? Coba Iya, coba kak. Coba guys, tap layar dulu guys. Nah, kamu nih amen aku dang lab itu tap layar. Jangan tap layar saja, mang kedek bosan tuh. Nge-game, top up lah sesekali ya. Kamu dek bosan nonton itu. Mang kelemak juga nak challenge mandi tepung, guling-guling di sawah. Nah, itu. Kak Emil nih pernah live bareng nggak sama selebgram atau seleb TikTok yang terkenal? Biasanya tuh kan Amu seleb terkenal tuh belum pernah ya aku temen nak apa namanya collab enggak cuma yang terkenal belum pernah, cuman pernah sekali. Cuman gara-gara aku kan ada cowok. Nah, kenapa? konten kreator itu dia tuh ini apa bujang itu kan main gitar nyanyi kami kan. Nah, kena marah lah aku nih. Jadi diputus ke kami collab tadi. Akhirnya diputus ke hubungan. Tidak kalau itu tidak. Ini teman-teman ada gak ini yang nanya Kak Emil? Siapa tahu ada yang mau jadi. Oh boleh, silakan kenalkan kak. Kenalkan dulu dong. Siapa tuh? Dari kelas yang berkelas. Asik. Nanya nih sama Kak Emil kan udah lama SPK Lab kan. Aku mau tahu udah berapa sih budget yang terkumpul selama penghasilannya Hasilan. pas SPK Lab selama ini.
Kalau masalah budget atau penghasilan aku itu Udah terkumpul belum terlalu banyak. gitu. Kalau kisaran itu sekitar 7 atau 8 juta. Keren. Tapi Anya itu kan tergantung yang ngegip. Aman kita lab, dek dia cuma yang ngegip. Itu dek penghasilan. Tergantung yang nge-give. Kalau ini aku jelasin ya. Oke. Kalau endorse belum ada itu yang endorse. Karena aku pakai bahasa semende. Jadi cuma dia ngerti bahasanya tuh. Cuman pernah down gara-gara jemu yang ngerti jemu gila. Pernah dia lab selama 3 bulan aku gara-gara dia mau jemu gila. Jalan mana? Jemu gila. Terus tantangan terbesar kakak waktu live tuh apa? Terus cara mengatasinya juga gimana itu? Kalau tantangan itu banyak sih kalau tantangan itu. Dari mulai lawan kita PK itu kadang challenge-nya itu berbaur, ada yang berbaur ke seks, kadang ada yang disuruh guling-guling, jungkir balik. Itu terlalu ekstrim. Iya, terlalu ekstrim. Terus aku orangnya mudah tersinggung gitu. Emosian kalau ada lawan yang berbaur ke seks gitu. Oke, terima kasih Kak Emil sudah mau gabung di podcast kita ini. Terus pokoknya terima kasih sudah meluangkan waktunya. Sampai jumpa lagi di podcast kelas selanjutnya karena di sini orang-orangnya pada berkelas.